Halo guys, jadi di video ini kami akan membahas tentang Solutions to the Manager Worker Principle, Agent Problem, and Market Structure. Namun, sebelum masuk ke materi pembahasan, kami ada satu motivasi nih guys, dari Brian Dyson yang berkata, janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Dan langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Solusi untuk manajer, kepala pekerja, dan masalah agen. Terdapat 4 solusi untuk manajer, kepala pekerja, dan masalah agen, yaitu yang pertama bagi hasil. Mekanisme bagi hasil digunakan untuk meningkatkan upaya pekerja yang melibatkan peningkatan kompensasi dengan profitabilitas yang mendasari perusahaan. Yang kedua, pembagian keuntungan. Mekanisme pembagian pendapatan digunakan untuk meningkatkan upaya pekerja yang melibatkan hubungan kompensasi dengan pendapatan dasar perusahaan. Yang ketiga, tarif satuan. Metode kompensasi alternatif yaitu dengan membayar pekerja berdasarkan upah borong daripada upah tetap per jam. Masalah potensial dengan membayar pekerja berdasarkan upah persatuan adalah upaya yang harus dikeluarkan dalam kontrol kualitas. Jika tidak, pekerja dapat mencoba untuk berproduksi kuantitas dengan mengorbankan kualitas. Dan yang keempat, jam, waktu, dan pemeriksaan spot. Banyak perusahaan menggunakan jam waktu untuk membantu manajer dalam memantau pekerjaan. Namun, jam waktu umumnya tidak berguna dalam mengatasi masalah prinsipal agen. Jam waktu pada dasarnya dirancang untuk memverifikasi kapan seorang karyawan datang dan berangkat dari pekerjaan. Mekanisme yang lebih berguna untuk memantau pekerja adalah keterlibatan manajer pemeriksaan di tempat kerja. Dalam hal ini, manajer memasuki tempat kerja dari waktu ke waktu untuk memantau pekerjaan. Selanjutnya, kita akan masuk pada contoh soal 6.6. Jika bos Anda yang baru saja mendapatkan gelar MBA selesai membaca bab 6 dari buku teks ekonomi terkenal, dia bertanya kepada Anda, mengapa perusahaan membayar gaji sekretarisnya per jam bukan upah borongan atau persentase keuntungan perusahaan? Bagaimana Anda menjawabnya? Jawabannya, kontrak insentif seperti upah borongan dan pembagian keuntungan dirancang untuk menyelesaikan prinsipal agen masalah ketika upaya tidak dapat diamati. Ada sedikit kebutuhan untuk menyediakan kontrak insentif untuk sekretaris mengingat kehadiran bos di tempat kerja. Secara khusus, sangat mudah untuk memantau upaya sekretaris. Mereka biasanya berada dalam penglihatan bos, dan memang ada banyak kesempatan untuk mengamati kualitas pekerjaan mereka. Misalnya, surat untuk tanda tangan bos. Dengan demikian, tidak ada pemisahan yang nyata antara prinsipal bos dan agen sekretaris. Bos tahu kapan sekretaris dapat mengacaukan dan dapat memecat mereka jika kinerja mereka secara konsisten rendah. Dalam kebanyakan kasus, ini menyediakan sekretaris dengan insentif yang lebih kuat untuk bekerja keras daripada membayar mereka sebagian kecil dari keuntungan yang dihasilkan oleh upaya semua karyawan di perusahaan. Membayar upah borongan sekretaris akan menjadi mimpi buruk administratif. Itu akan sangat mahal untuk melacak semua halaman yang diketik dan tugas yang dilakukan selama kursus seminggu.
Besaran upah borongan juga dapat mendorong sekretaris untuk lebih mengkhawatirkan kuantitas daripada kualitas pekerjaan yang dilakukan. Semua hal dipertimbangkan. Upah per jam adalah cara yang masuk akal untuk memberi kompensasi kepada sebagian besar sekretaris, asalkan atasan mereka diberi insentif untuk memantau kinerja mereka. Selanjutnya, kita akan mengetahui gambaran grafik dari masalah pembayaran kompensasi. Inti dari masalah pembayaran kompensasi yang tidak terikat dengan kinerja yaitu digambarkan secara grafik. Manajer memandang waktu luang dan pendapatan sebagai barang. Selain itu, manajer bersedia mengganti antara waktu luang di tempat kerja dengan pendapatan. Inilah mengapa kurva indiferennya memiliki bentuk yang biasa, di mana kita mengukur kuantitas rekreasi yang dikonsumsi di tempat kerja pada sumbu horizontal dan pendapatan pada sumbu vertikal. Ketika manajer ditawari gaji tetap sebesar 50 yuan, peluangnya menjadi area yang diarsir. Alasannya karena pemiliknya tidak hadir secara fisik di tempat kerja. Maka manajer akan menerima 50 yuan yang sama terlepas dari apakah dia bekerja 8 jam penuh dan karenanya tidak lalai atau menghabiskan sepanjang hari di rumah dan lalai 8 jam. Jika laba rendah, pemilik tidak akan tahu apakah ini karena manajerial yang buruk atau hanya nasib buruk. Manajer dapat mengambil keuntungan dari pemisahan kepemilikan dari kontrol dengan mendorong kurva indiferennya sejauh mungkin ke timur laut sampai dia berada dalam equilibrium di titik A, di mana dia melalaikan sepanjang hari setiap hari sepanjang tahun tetapi masih mengumpulkan 50 yuan. Selanjutnya, market structure. Market structure atau struktur pasar. Struktur pasar mengacu pada faktor-faktor seperti jumlah perusahaan yang bersaing di pasar, ukuran relatif perusahaan atau konsentrasi, kondisi teknologi dan biaya, kondisi permintaan, dan kemudahan perusahaan untuk masuk atau keluar dari industri. Industri yang berbeda memiliki struktur yang berbeda, dan struktur ini mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh manajer yang bijaksana. Dan berikut ini terdapat dua struktur pasar utama. Yang pertama, ukuran perusahaan. Seiring waktu, perubahan strategi pesaing atau perubahan kondisi pasar dapat mengubah posisi relatif perusahaan dalam suatu industri atau berpotensi mengubah kelangsungan hidup industri itu sendiri. Contohnya, Verizon Communications memiliki penjualan terbesar dari semua perusahaan telekomunikasi di 2006. Tetapi pada 2008, AT&T menjadi pemimpin industri dengan penjualan sebesar 119 yuan. Di dalam 2008, General Motors menikmati penjualan terbesar dari perusahaan manapun di kendaraan bermotor dan industri suku cadang. Tetapi hanya waktu yang akan menjawab apakah tantangan yang dihadapi saat ini, industri otomotif AS akan menyebabkan goncangan yang berdampak negatif pada GM. Dan berikut ini dapat kita lihat tabel yang memberikan gambaran tentang penjualan perusahaan di berbagai industri berbeda. Dapat dilihat ada perbedaan besar dalam ukuran yang terbesar perusahaan di setiap industri. Pada tahun 2008, misalnya, Walmart adalah pedagang umum terbesar dengan penjualan sekitar 379 yuan. Sebaliknya, Owens Corning adalah pembuat bahan bangunan kaca terbesar, tetapi penjualannya hanya 5,6 yuan. Dan struktur pasar selanjutnya yaitu konsentrasi industri. Beberapa industri didominasi oleh beberapa perusahaan besar, sementara yang lain tersusun dari banyak perusahaan kecil. Sebelum menyajikan data konsentrasi untuk berbagai industri AS,
kami memeriksa dua ukuran yang digunakan para ekonom untuk mengukur tingkat konsentrasi dalam suatu industri. Dari tabel berikut ini mengungkapkan variasi yang cukup besar dalam ukuran perusahaan terbesar di berbagai industri. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan manajerial adalah distribusi ukuran perusahaan dalam suatu industri, yaitu apakah ada banyak perusahaan kecil dalam suatu industri atau hanya beberapa perusahaan besar. Pertanyaan ini penting karena seperti yang akan kita lakukan, lihat di bab selanjutnya, keputusan optimal dari seorang manajer yang menghadapi sedikit persaingan. Dan berikut ini contoh soal 7.1. Misalkan suatu industri terdiri dari 6 perusahaan. 4 perusahaan memiliki penjualan masing-masing 10 yuan, dan 2 perusahaan memiliki penjualan masing-masing 5 yuan. Berapa rasio konsentrasi 4 perusahaan untuk industri ini? Dan penyelesaiannya, total penjualan industri adalah ST sama dengan 50 yuan, S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 sama dengan 40 yuan. Oleh karena itu, rasio konsentrasi 4 perusahaan adalah C4 sama dengan 40 per 50 sama dengan 80. Ini berarti bahwa 4 perusahaan terbesar dalam industri menyumbang 80% dari total industri keluaran. Rasio konsentrasi memberikan ukuran yang sangat kasar dari struktur ukuran suatu industri. Rasio konsentrasi 4 perusahaan yang mendekati 0 mengindikasikan pasar masuk di mana terdapat banyak penjual, sehingga menimbulkan banyak persaingan di antara produsen hak untuk menjual kepada konsumen. Industri dengan rasio konsentrasi 4 perusahaan mendekati 1 menunjukkan pasar di mana ada sedikit persaingan di antara produsen untuk penjualan konsumen. Ukuran konsentrasi lainnya adalah indeks Herfindahl-Hersman. Indeks Herfindahl-Hersman adalah jumlah pangsa pasar kuadrat dari perusahaan dalam industri tertentu, dikalikan dengan 10.000 untuk menghilangkan kebutuhan desimal dengan mengkuadratkan pangsa pasar sebelum menambahkannya. Indeks memberi bobot pada perusahaan pangsa pasar yang tinggi lebih berat. Misalkan bagian perusahaan dari total output pasar adalah WI sama dengan SI per ST, di mana SI adalah penjualan firma dan ST adalah total penjualan di industri. Kemudian Herfindahl-Hersman sebagai berikut ini. Nilai indeks Herfindahl-Hersman terletak antara 0 dan 10.000. Sebuah dari nilai dari 10.000 muncul ketika suatu perusahaan dengan pangsa pasar W1 sama dengan 1 ada di industri. Baik, cukup sekian video presentasi dari kami. Semoga apa yang kami bahas dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.